Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang kepada Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Latifah dengan NIM 21080152110 dari Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka tahun 2025. Pada konferensi nasional ini, saya akan mempresentasikan yaitu mengenai penelitian yang saya lakukan, yaitu dengan judul Loyalitas Pelanggan Toko Kopi Tuku Ditinjau dari Asosiasi Merek Studi pada Cabang Senayan, Gelora Bung Karno. Untuk latar belakang di sini, industri kopi di Indonesia berkembang sangat pesat seiring dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap kopi lokal, di mana toko kopi tuku yang didirikan pada tahun 2015 ini sudah berhasil membangun identitas merek yang kuat melalui konsep konsep kopi rumahan dengan harganya yang terjangkau dan juga pendekatan emosional terhadap pelanggan. Pada tahun 2025 di bulan Juli, Tuku telah berhasil membuka 50 gerai, salah satunya adalah di kawasan Senayan Gelora Bung Karno atau GBK, yang dipilih karena lokasinya merupakan lokasi yang strategis sebagai pusat aktivitas olahraga, hiburan, dan juga rekreasi di Jakarta, sehingga mampu untuk menjangkau konsumen dalam jumlah yang besar dan juga beragam. Pertumbuhan bisnis toko kopi tuku juga meningkat sangat signifikan dengan peningkatan pendapatannya dan juga laba bersih yang tinggi, di mana menunjukkan loyalitas pelanggannya yang cukup kuat. Dalam industri kopi yang kompetitif ini, loyalitas pelanggan itu menjadi kunci keberlanjutan bisnis karena pelanggan yang loyal itu lebih tahan terhadap promosi pesaing dan juga berkontribusi stabil terhadap pendapatan. Nah, salah satu faktor penting dalam membangun loyalitas adalah asosiasi merek. Asosiasi merek membentuk persepsi konsumen terhadap kualitas, citra, dan juga manfaat merek. Untuk selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana loyalitas pelanggan toko kopi tuku ditinjau dari asosiasi merek pada cabang Senayan Gelora Bung Karno. Tujuan penelitian yaitu agar dapat memahami dan juga menganalisis loyalitas pelanggan toko kopi tuku ditinjau dari asosiasi merek khususnya pada cabang Senayan Gelora Bung Karno. Manfaat penelitian itu ada manfaat teoritis yang dimana memberikan kontribusi pada pengembangan teori asosiasi merek di industri kopi lokal Indonesia dan juga menjadi referensi penelitian selanjutnya. Untuk manfaat praktis di sini bagi perusahaan tentunya meningkatkan loyalitas pelanggan melalui ide yang inovatif berbasis asosiasi merek di toko kopi tuku Senayan Gelora Bung Karno. Bagi akademisi menjadi referensi dan juga pembanding dalam pengembangan ilmu asosiasi merek dan juga loyalitas pelanggan. Kemudian bagi peneliti lain itu menjadi dasar penelitian tentang peran asosiasi merek dalam membangun loyalitas pelanggan toko kopi tuku Senayan GBK. Bagi konsumen tentunya adalah untuk membangun persepsi positif, untuk memperkuat keterikatan emosional, menawarkan pilihan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk landasan teori itu pada asosiasi merek, segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu merek dalam ingatan konsumen, baik secara langsung maupun secara tidak langsung itu disebut dengan asosiasi merek. Nah, yang dimana konsep ini juga digunakan untuk mengekspresikan gaya hidup, status sosial, kemudian juga ada peran profesional atau kesesuaian produk dengan karakter penggunanya. Nah, teori ini berdasarkan menurut Pasar dan juga kawan-kawan tahun 2019 dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi asosiasi merek sendiri menurut Firmansyah tahun 2019 di halaman 94, yaitu ada ciri khas produk yang dimana ciri khas produk ini ditentukan dari atribut seperti kemasannya, manfaat dari produk tersebut itu tersendiri, kemudian harganya, rasa, dan juga kualitas dan juga reputasi dari merek tersebut. Kemudian ada atribut tidak berwujud yang dimana ini merupakan suatu nilai tambah yang dipersepsikan konsumen meski tidak terlihat secara fisik. Kemudian juga ada manfaat bagi pelanggan, yang dimana diberikan melalui identitas merek untuk memudahkan pemilihan produk. Kemudian ada kepribadian dan juga gaya hidup konsumen yang dimana tercermin lewat produk yang dipilih konsumen, yaitu ada uh, pemilihan kopi tuku ataupun non-kopi.
Kemudian ada persaingan dalam industri, yaitu yang dipengaruhi oleh produk-produk unggulannya, merek kuat untuk menarik pesaing, namun tanpa keunikan, pesaing tetap inferior. Untuk landasan teori dari loyalitas pelanggan itu sendiri, loyalitas pelanggan itu tercermin dari perilaku konsumen dalam melakukan pembelian secara rutin terhadap suatu produk ataupun jasa yang digunakan, tidak hanya sekedar membeli, tetapi pelanggan yang setia itu akan terus kembali memilih produk atau layanan yang sama karena merasa puas dengan kualitas, manfaat, atau pengalaman yang diperoleh. Selain itu, loyalitas pelanggan juga dapat terlihat dari kecenderungan untuk merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada orang lain sebagai bentuk kepercayaan merek yang digunakan. Nah, ini menurut Nur Halim tahun 2021. Kemudian selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan menurut Erawati tahun 2020, yaitu ada kepuasan pelanggan. Ada kepuasan pelanggan, kemudian juga ada ikatan emosional, kemudian ada kemudahan, ada pengalaman dengan perusahaan. Kemudian untuk dimensi loyalitas pelanggan menurut Prasetyo tahun 2017, di sini yang pertama ada melakukan pembelian ulang. Pembelian ulang di sini yaitu adalah loyalitas pelanggan itu tercermin dari kecenderungan untuk melakukan pembelian ulang terhadap produk atau layanan yang digunakan gitu. Nah, tingkat kepuasan terhadap suatu merek ini juga akan mempengaruhi nih keputusan pembelian untuk tetap memilih produk atau layanan yang sama, bahkan ketika terjadi kenaikan harga pun atau muncul alternatif lain di pasaran. Kemudian yang kedua ada rekomendasi ke orang lain. Nah, pelanggan yang memiliki loyalitas yang tinggi ini biasanya cenderung untuk memberikan rekomendasi terkait produk atau layanan yang digunakan kepada individu lain seperti keluarga ataupun teman dan juga koleganya. Nah, penyebaran informasi ini juga merupakan informasi yang positif dilakukan karena secara sukarela dengan tujuan meyakinkan pihak lain untuk dapat menggunakan produk atau layanan yang sama. Kemudian yang ketiga, di sini ada ketahanan terhadap pesaing yang dimana salah satu indikator loyalitas itu adalah ketidakmudahan pelanggan untuk berpindah ke merek lain meskipun terdapat penawaran yang lebih menarik dari merek lainnya, meskipun terdapat penawaran lainnya. Yang dimana tingkat kepercayaan dan juga kepuasan yang tinggi terhadap suatu merek ini menciptakan ketertarikan emosional yang mencegah pelanggan beralih ke produk atau layanan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada pembelian lintas produk atau layanan yang dimana loyalitas pelanggan ini juga dapat terlihat melalui kecenderungan untuk tidak hanya membeli satu jenis produk atau layanannya, tetapi juga mencoba dan menggunakan produk lain yang ditawarkan oleh perusahaan yang sama. Oke, untuk selanjutnya di sini ada hipotesis penelitian. Yang pertama, H0 di sini ada asosiasi merek ini tidak berpengaruh positif, tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan toko kopi tuku cabang Senayan Gelora Bung Karno. Dan untuk hal satunya, ada asosiasi merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan toko kopi tuku cabang Senayan Gelora Bung Karno. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan, yaitu untuk desain penelitian merupakan digunakan pendekatan kuantitatif untuk mengungkapkan gambaran loyalitas pelanggan toko kopi tuku cabang Senayan Gelora Bung Karno. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada kuesioner asosiasi merek dari Firmansyah tahun 2019 dengan 5 item favorable. Kemudian juga ada kuesioner loyalitas pelanggan dari Purnomo dan kawan-kawan tahun 2023, itu ada 11 item favorable. Kemudian ada penyebaran kuesioner melalui Google Form secara online. Kemudian untuk teknik sampling itu sendiri ada teknik non-probability sampling dengan menggunakan purposive sampling. Kemudian untuk teknik analisa data yang dimana data diolah menggunakan SPSS versi 25 dan ada uji statistik deskriptif untuk penggambaran data dan juga ada uji asumsi klasik, ada uji normalitas, uji regresi linear sederhana dan juga ada uji heteroskedastisitas dan juga ada uji hipotesis, ada koefisien determinasi R kuadrat dan juga uji T. Selanjutnya di sini terdapat populasi dan juga sampel.
Populasinya yaitu adalah mencakup seluruh konsumen toko kopi tuku cabang Senayan Gelora Bung Karno yang membeli langsung atau lewat layanan pemesanan online seperti Gojek, Grab, ataupun Shopee. Kemudian untuk sampelnya ada kriteria sampling itu yang dimana yang pertama pernah melakukan pembeli minimal 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Kemudian untuk usia ada usia 17 hingga 50 tahun. Dan untuk jumlah sampel dihitung dengan rumus Lawin margin of error sebesar 5% dan jumlah responden berkisar sekitar 100 hingga 150 responden. Kemudian dari hasil uji validitas dan juga reliabilitas, hasil reliabilitas menunjukkan nilai alfa Cronbach pada asosiasi merek yaitu sebesar 0,890. Kemudian untuk kualitas pelanggan mendapatkan alfa Cronbach sebesar 0,893 karena nilai asosiasi merek dan juga loyalitas pelanggan itu sendiri di atas dari 0,60 maka dinyatakan seluruh instrumen dinyatakan valid dan juga reliable. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.